Sebelum Sabtu atau Jumat setelah sholat asar saya bermunajat kepada Allah, duduk baca salawat munajat 500, adrikni 1000, baca waqiahnya 7 kali sampai menjelang maghrib. Benar-benar saya niatkan agar anak saya bisa menang dalam kompetisi matematika mewakili sekolahnya. Singkat cerita, pas hari H barokallah anak saya lolos ke final dan menjadi juara 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silakan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli di Gramedia, beli yang mana dulu terserah teman-teman. Mau yang buku pertama duluan atau yang kedua duluan itu terserah, semuanya sama aja. Tapi ini isinya nggak sama ya, isinya beda. Jadi teman-teman jangan ragu, yang udah punya buku yang pertama, dibeli buku yang kedua. Belinya langsung aja ke Gramedia atau ke admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Yeni. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Yeni lagi di Tangerang. Ini testi saya yang ketiga. Masya Allah, apa kabar Mbak Yeni? Semoga sehat ya. Kali ini saya mau cerita keajaiban salawat, dan ini yang ketiga kali loh Mbak. Iya tahu kan, tadi udah kasih tahu. Ya Allah, saya bersyukur dan selalu ingin share kepada Mbak Mel tentang bagaimana salawat mengubah dan membantu saya. Mulai dari suami yang sembuh dari sakit parah, anak yang istiqomah dalam ibadah. Nah, kali ini tuh Mbak Mel, jadi ceritanya anak kedua saya menjadi perwakilan dari sekolahnya dalam kompetisi matematika. Wah, Masya Allah pintar. Nah, lombanya itu kan hari Sabtu Mbak. Sebelum Sabtu atau Jumat setelah sholat asar saya bermunajat kepada Allah, duduk baca salawat munajat 500, adrikni 1000, baca waqiahnya 7 kali sampai menjelang maghrib. Benar-benar saya niatkan agar anak saya bisa menang dalam kompetisi matematika mewakili sekolahnya. Singkat cerita, pas hari H barokallah anak saya lolos ke final dan menjadi juara 3. Alhamdulillah, menjadi juara 3 atas sekolah kompetisi. Saya juga terus bersolawat, Jibril mohon diberi kemudahan buat anak saya. Segitu aja Mbak Mel testimoni saya kali ini. Oh iya, amanah-amanah saya juga sedikit-sedikit saya cicil Mbak Mel. Semoga akhir tahun ini semua amanah-amanah saya bisa selesai, amin. Terima kasih Mbak Mel, ilmunya selalu menginspirasi ya Mbak. Semoga Mbak Mel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Maaf ya Mbak kalau kepanjangan dan sering kirim testi itu nggak usah minta maaf, seneng aku ya, aku bacain nanti ya. Masya Allah Mbak Yeni keren banget, makanya suka ada yang bilang emang bisa ya cuman baca sholawat terus nanti jadi gini, cuma baca sholawat terus jadi gitu. Mbak Mel mulutnya biasa aja, nggak sampai monyong-monyong gitu ya. Emang bisa ya? Bisa tuh teman-teman, cuman sayangnya orang-orang tuh belum pada nyoba dulu, kenal dulu sama sholawat udah merotesin kita gitu loh ya. Kenal dulu dong sholawat, baca dulu sholawat dan rasakan nikmatnya. Ya Masya Allah, akhirnya makanya teman-teman yang pada punya anak, kalau kepengen anaknya berprestasi atau kepengen anaknya doyan makan, kepengen anaknya badannya gemuk misalnya, kepengen anaknya sehat dan lain-lain, baca sholawat.
Anaknya bader banget misalnya yang bisa diatur, kagak bisa dibilangin, nguras emosi. Udah baca sholawat. Ya teman-teman ya, baca sholawat, liatin wajahnya, baca sholawat, dibaca sholawatnya terus tuh Masya Allah luar biasa deh. Kalau perlu bikinin air sholawat buat anaknya baca. Kalau anak di teko atau di tempat minum lah ya, atau di galon bacain sholawat biar anak itu minum. Atau disediakan air khusus nih, bikin kalau habis sholat ya. Bacain Al-Fatihah, baca doa buat anaknya, baca sholawat, terserah sholawat apa. Terus ya Allah jadikanlah anak hamba anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang soleha, anak yang nurut sama orang tua. Baca Al-Fatihah tiup kasih ke anak. Atau ke badan kita sendiri biar sehat dan lain-lain bisa teman-teman. Ya, nah lanjut aku akan bacain testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari Ibu di Bandung, ibunya nggak bilang ibu siapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal dari ibu di Bandung. Halo ibu, salam salawat sallallahu ala Muhammad. Ibu singkatkan malam jatuh tempo uang riba di 3 aplikasi pinjol. Sedih, galau, campur aduk. Tapi di malam itu ibu terus istiqomah sholawat, baca Quran dan lain-lainnya. Diutamakan terus sholawat munjiat sampai subuh. Pagi-pagi belum ada kabar apa-apa. Tapi tiba-tiba tangan ibu WA anak ngetik panjang lebar pasrah aja ibu mau dimarahin juga. Tapi Masya Allah langsung dilunasin dari uang yang dititipkan buat umroh ibu. Ya anak ngumpul-ngumpul buat ibu umroh. Diambil dari simpanan pakai lunasin. Sedih bahagia tapi tetap ibu pengen umroh dan pengen uang itu ibu ganti. Insya Allah ibu minta uang ajaib ke Allah tanpa ada pinjam-pinjam lagi. Ngeri punya utang kapok-kapok sekali istiqomah. Dalam sisa hidup minta kaya raya dunia akhirat sehat senang berkelimpahan keajaiban selalu masuk ke rekening ibu. Itu yang diminta pada Allah, tenang tentram untuk lebih dekat pada Allah gitu Neng. Ya Allah bimbing hamba di jalanmu, dekap hamba, berilah berkelimpahan rizki dunia akhirat, rezeki sehat, rezeki positif selalu, tak ada kata-kata terima kasih deh. Mail postingan-postingan yang lewat beranda ibu itu jalan menuju ibu lebih akrab dengan sholawat. Lagi pesan tasbih digital agar lebih istiqomah. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu berkelimpahan bersama suami, anak-anak dan sanak saudara Neng. Amin ibu. Makasih doanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu M di Bandung. Mohon samarkan andai dibacakan testimoni ibu. Dari Ibu M di Bandung. Ibu sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki. Bisa umroh, bisa haji. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Minta aja dulu sama Allah. Gak rugi. Ya sekecil apapun minta sama Allah teman-teman. Sekedar pengen langsing tuh kudu minta. Kita kebanyakan pengen langsing kagak minta. Doa dong. Selain kita berusaha diet, berusaha olahraga, mengurangi porsi makannya, mengubah pola hidup kita juga mesti doa. Ya Allah bantuin ya biar dietnya berhasil, biar sehat gitu. Coba deh teman-teman ada gak? Mak kan suka pada diet nih. Ya kan suka pada nanya sama aku, Mbak Mel dietnya diet apa? Coba kalian doa. Ya Allah saya pengen diet, saya pengen langsing. Mudahin ya Allah, bantuin ya Allah diet apa buat saya yang cocok ya Allah gitu. Ntar ada jalannya dah pokoknya. Ya kalau aku dietnya diet intermittent fasting sama olahraga teman-teman. Tadinya hanya intermittent turun juga cuman agak lama ya turunnya kalau yang nggak diatur pola makan. Nah sekarang udah mulai mengatur pola makan, mengganti makanan-makanannya jadi tidak makan tepung, tidak makan minyak gitu ya. Usahakan minyak tuh enggak, tapi kalau memang terpaksa harus ada minyak sedikit banget. Ya ini aku bikin video aja belum makan loh. Ini sudah udah mau jam 12 siang. Aku nanti makannya 1:30. Soalnya semalam aku makannya terlalu malam, jam 10 baru makan. Jadi ntar jam 1:30 aku diet. Aku intermittent fasting yang 16-8. 16 jam puasa, 8 jam makan. Kalau mau lebih jelasnya kalian cari aja tentang intermittent. Nanti kalau aku udah benar-benar langsing udah 50 kilo baru aku cerita deh secara detail dan gimana jalannya diet aku gitu ya teman-teman ya. Masya Allah kenapa jadi diet lagi sih? Ini ngobrol bahas sholawat jadinya ke diet. Kebiasaan ya aku ya. Jadi Masya Allah ibu alhamdulillah ibu keren loh. Ya ibu alhamdulillah
terus bersolawat, bisa terus bersolawat. Tiba-tiba udah jatuh tempo, udah bingung nih. Nah ini pasti yang dirasain sama teman-teman. Baca solawat, berharap besok jatuh tempo udah jalan. Loh udah besok kok belum ada jalan gitu kan ya. Akhirnya ibu coba ngomong ke anak-anak, boleh nggak nak ibu minta tolong. Ibu minta ibu pakai uangnya. Jadi anak-anaknya ibu M ini pada patungan buat ibu M umroh. Boleh nggak ibu pakai uangnya, ntar ibu ganti. Soalnya ibu nih dikejar-kejar utang. Masya Allah, Allah lembutkan hati anak-anak. Ya pasti bantu dah anak-anaknya Mas Soleh udah niat ngumpulin duit buat ibunya. Dibayarin. Ibu sekarang lagi berharap dapat uang ajaib. Emang boleh? Boleh. Dapat uang yang tiba-tiba entah dari mana ibu untuk gantiin uang anaknya. Boleh, minta mah boleh. Minta apa aja boleh sama Allah teman-teman minta. Ya, tapi untuk urusan hasil itu kita serahkan kembali pada Allah, pasrahkan kepada Allah. Mungkin bisa aja tiba-tiba ATM ibu keisi sendiri. Bisa. Atau mungkin tiba-tiba ada entah teman lama tiba-tiba bagi rezeki habis dapat warisan. Kita nggak tahu. Atau ada yang ngajak umroh, kita nggak tahu. Atau mungkin juga Allah berikan rezekinya melalui anak-anak. Anak-anak rezekinya makin lancar. Nah, ibunya diberangkatin umroh, ibunya diberangkatin haji. Haji Puroda yang berangkat bu, amin. Tuh Masya Allah, the power of salawat gak ada yang gak mungkin bagi Allah teman-teman. Udah, kencenginnya baca salawat, yakin Allah pasti bantuin. Gak mungkin Allah gak ngebantuin kita. Allah itu baik banget. Ada sekarang yang lagi pada sedih gara-gara belum ada pertolongan, ada. Ngacung coba komen, ada. Sabar ya. Allah pasti nolongin kok, tenang aja. Pertolongan itu akan datang. Nggak ada yang namanya sia-sia. Kita udah baca sholawat nggak akan sia-sia. Walaupun sholawat nggak sholawat tidak membuat Allah menjadi rugi atau tidak rugi. Enggak. Allah nggak butuh sholawat kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Kita nggak ibadah juga tidak mengurangi kemahabesar Allah. Kemahakuasaan Allah enggak. Tapi Allah baik banget. Allah ada ini amalan-amalan ini untuk kita. Amalan sholawat yang mudah banget dibaca sambil main game juga boleh. Tadi ada temen aku nanya, Mbak boleh nggak? Nonton nggak ya Mbak? Temen aku nih tetangga sebelah, nih tetangga yang punya rumah. Yang punya rumah aku ini, aku di sini ngontrak temen-temennya yang punya rumah sebelah nih, percis di sebelah nih ya. Namanya Mbak Ica, orangnya baik banget. Kalau nonton nanti komen ya Mbak Ica ya, Masya Allah Mbak Ica. Nanya sama aku, Mbak boleh nggak kalau baca sholawatnya sambil main game? Boleh. Boleh banget. Daripada nggak sholawatan. Makanya Allah tuh baik banget loh. Makanya aku sampai yang, ya Allah kalau nggak ada amalan sholawat gimana ya? Kita nih dosanya banyak banget. Tapi Allah berikan penawarnya. Baca sallallahu ala Muhammad sekali Allah balas 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad 10. Insya Allah. Yang pada ikutan tadi juga sama. Dapat 100 rahmat dari Allah. Dapat 100 ampunan dari Allah. Diampunin 100 dosa kita. Rahmat itu kasih sayang Allah. Nantinya bisa berbentuk nih dari 100 itu nih. Bisa berbentuk ketenangan hati. Bisa berbentuk keselamatan. Bisa dalam bentuk rezeki. Dapat duit, dapat makanan, dapat ini. Bisa dalam bentuk hati kita yang tadinya sedih jadi gak sedih lagi. Pokoknya macam-macam teman-teman. Makanya rugi banget kalau kita nih ya. Sampai sekarang gak kenal sholawat, gak mau sholawatan rugi banget. Ya sholawat. Bawa tasbih kemana-mana tuh boleh banget. Gak usah malu. Mana teman-teman yang masih malu bawa tasbih? Jangan malu teman-teman. Kita sedang berjuang. Memperjuangkan diri kita. Kita sedang memperjuangkan hidup kita dan keluarga kita. Gak usah dengerin omongan orang yang belum tentu juga orang itu ngomongin kita. Bisa jadi itu hanya bisikan setan. Nanti orang itu ngomongin loh. Nanti tetangga ngomongin loh. Nanti temen di kantor pada ngomongin. Gak usah ngapain pakai tasbih. Sholawat mah mending di hati. Gak usah ada yang tahu. Amalan mah gak usah ada yang tahu. Akhirnya kita gak sholawatan. Nunggu waktu yang tepat tuh susah. Nunggu waktu bisa di atas sejadah tuh gak mudah. Akhirnya gak sholawatan. Buat teman-teman yang kepengen baca sholawat di atas sejadah. Sekali duduk dengan mudah. Ya.
jangan sampai kalian menunda baca salawat sambil aktivitas, jangan. Gak akan pernah bisa tuh ketemu waktu yang pas duduk gitu, susah. Kalian baca salawat sambil bawa motor, sambil di kerjaan, sambil masak, sambil ke sekolah dan lain, sambil di sekolah nganter anak dan lain-lain. Kalian baca terus pakai tasbih, nanti Allah akan berikan waktu buat kalian bisa duduk di atas sejadah. Tuh. Cobain deh. Kalau kita nunggu waktu yang sempurna yang ada gak salawat-salawat, susah amat nanti kalian, kalau kalian menunggu waktu yang sempurna, nanti kalian gak salawat-salawatan. Akhirnya rugi, gak dapat ampunan, gak dapat rahmat, udah gitu makin jauh dari Allah. Salatnya jadi males, karena kita udah jadi ngikutin kemauannya setan mulu. Udah gak usah ini diikutin. Tapi kalau udah salawatan beda. Ya, beda kalau udah salawatan pakai tasbih. Walaupun tidak ada perintah, tidak ada dalilnya harus pakai tasbih, enggak. Ini cuma alat teman-teman, ini cuma alat doang. Supaya apa? Supaya bisa istiqomah. Coba deh kalian gak pakai tasbih dengan gak pakai tasbih beda. Walaupun Allah sebenarnya kita gak perlu hitung-hitungan sama Allah. Tapi kan ini cuma cara. Kalau gak gini gak dapat banyak. Aku sendiri kalau gak pakai tasbih gak dapat banyak. Tadi pagi. Aku jalan olahraga ketinggalan nih tasbihnya nih. Ya. Akhirnya aku bela-belain buat masuk lagi. Padahal rumah udah dikunci. Udah keluar pagar. Enggak deh balik lagi. Gak enak kalau gak pakai tasbih. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Nih ngomong-ngomong aku ngomong dari tadi matanya merem-merem. Kenapa? Karena aku sudah mulai mengantuk di sini. Ya lapar juga. Gak lapar sih, cuman aku mulai agak-agak ngantuk gitu loh teman-teman. Jadi udah sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Utangnya lunas ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.